Oke, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ajak Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus, Alhamdulillah, bersama saya, Yasbunu Arif. Dan saya Agi Beta setia menemani pemirsa On The Record dan juga menemani Mas Hersu. Alhamdulillah kita masih terus diberi kesehatan ya, Mbak Amin. Agi, walaupun udara ini saya kira ini masanya pancaroba ya, karena tiba-tiba bisa hujan, tuh, sangat panas dan sebagainya. Dan banyak juga teman-teman yang tidak sehat, yang bagi mereka yang belum sehat, bagi mereka yang sudah yang dalam kondisi tidak sehat, kita doakan sehat walafiat, dan bagi yang mereka sekarang masih sehat-sehat terus, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ini Amin. perjuangan masih panjang. Oke, mari kita mulai bahas beberapa topik yang saya kira menarik hari ini. DPR dan Kementerian Agama ya, dalam hal ini Dirjen PUH ya, PHU ya, PHU, penyelenggara haji dan umroh namanya gitu ya. Itu akan nego itu soal tarif atau biaya naik haji, BPIH sebutnya. Kalau dulu ONH ya, kita udah gampang Iya. ONH ya dulu kayak gitu ya. BPIH itu hari ini akan kemungkinan besar akan diputuskan hari ini ya Mbak ya. Kita tidak tahu berapa alotnya, negosiasinya, itu sangat menarik dan saya kira banyak ditunggu oleh para jamaah. Karena kalau tidak salah, ini orang yang sudah mendaftar haji itu sampai berapa, 5 juta ya Mbak ya, yang mendaftar haji itu ya. Iya, iya, iya Mas Hersu. Betul. Mhm. Antriannya masih panjang, dan tahun ini kita akan kuota penuh kelihatannya ya, tahun ini kita akan memberangkatkan. Jadi kita bahas soal itu. Terus belum Mhm. lagi soal politik ya. Saya kira politik ini banyak sekali perkembangan yang menarik gitu. Kemarin ada Pak Prabowo ternyata ketemu Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Terus apalagi Mbak yang lain, juga ada soal Noel ya, relawan Jokowi Mania yang hari ini akan memutuskan ke mana dia bergabung. Kita sebenarnya udah tahu kok kemana dia mau bergabung, tapi kan kita nggak mau mendahului dia ya gitu ya. Iya, iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi mungkin pada saat kita melakukan recording ini belum ada pengumumannya, tapi mungkin pada saat ini ditayangkan sudah ada pengumuman dengan siapa Noel itu bergabung. Tapi yang jelas memang ini mungkin apa ya Mas Hersu, dia kan ada tiga tuh kriterianya. Yang kriteria satu adalah dari perempuan gitu capres ya. Yang kedua adalah dari militer dan kemudian yang ketiga itu mantan rektor. Jadi Hmm, ini kelihatan sekali bahwa yang pertama itu mungkin merujuk kepada Mbak Puan, terus yang kedua itu adalah kepada Pak Prabowo, dan yang ketiga itu kepada Mas Anies. Nah, ya. dari ketiga ini sebelumnya kan kita menduga bahwa dia ke Pak Prabowo begitu ya, tapi terus kemudian kemarin pada hari Selasa dia juga datang ke Nasdem Tower bertemu dengan salah satu petinggi dari Nasdem yaitu Ahmad Ali begitu. Nah, kemudian pilihannya kemana begitu. Walaupun mungkin kita melihat ini tidak terlalu signifikan ya, orang Ya. misalnya seperti ini, Noel membawa berapa berapa suara sih begitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini di media sosial ini cukup mengaduk-aduk suasana Mas Hersu. Terutama di kalangan pendukung Ganjar Pranowo ya, karena Betul. kelihatannya tanda-tanda bahwa Ganjar Pranowo tidak akan dapat tiket pencapresan tuh makin makin kencang gitu. Dan ini kita membaca juga bahwa PSI, nah ini PSI akan berjuang keras agar Ganjar Pranowo tetap akan mendapatkan tiket, karena itu hasil musyawarah, apa istilahnya dia, musyawarah apa ya, Kongres Rakyat atau Musyawarah Rakyat gitu, saya lupa lah namanya kalau PSI itu. Iya, 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 sudah, dan itu kan sudah dilakukan ya, dan kemudian hasilnya kan memang nama Pak Ganjar. Tapi pada Ya, waktu walau ya, saya agak heran karena sebelumnya kan dia sempat minta maaf pada Ibu Megawati kenapa dia menyalonkan Ganjar Pranowo, bukan soal pencalonannya, tapi kan itu membuat semakin kisruh atau tegang gitu di internal PDIP, karena PDIP kan sampai sekarang tuh kalau soal pencapresan itu kan tabu banget, itu big tabu, karena itu sudah diserahkan sepenuhnya, itu hak prerogatif dari Ketua Umum yakni Ibu Megawati gitu ya Mbak ya. Jadi di PDIP sendiri aja nggak berani, apalagi nanti kalau ada orang luar-luar yang muncul, itu pasti bikin baper lah gitu. nah, ya betul. Apalagi kan selama ini memang hubungan PSI dengan PDIP itu tidak Ya, terlalu ya, ya, ya. baik begitu ya Mas Hersut, tidak Nah, tidak terlalu mulus karena memang dianggap PSI ini kan mengambil konstituen dari PDIP. Jadi dia ya, sangat beririsan dan kemudian juga dahulu memang pernah ada kita tahu bahwa ada sejarahnya begitulah ya ketika salah satu ketua DPP PSI tapi sekarang sudah tidak di sana yaitu Samara Amani pernah mencuit bahwa
Bu Mega itu tidak pantas memimpin PDIP, dan kemudian dia pernah juga menulis begitu dalam bentuk poster ini ya dulu di Twitter, dia mengatakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi itu mengambil alih PDIP seperti itu. Ya, sudah dijelaskan, padahal sudah dijelaskan itu kan cuitan sebelum dia bergabung dengan PSI ketika dia masih berusia 18 tahun katanya, dan kemudian tahun 2015 dan kemudian bergabung dengan PSI tahun 2017. Tapi ternyata cuitan itu memang yang namanya di digital itu abadi ya Mas Ersu. Jadi kadang-kadang orang juga di luar konteks gitu. Oh, ini ternyata Samara Amani mencuit seperti ini, padahal itu dilakukan ketika remaja dan dia menyatakan penyesalannya pada waktu itu. Tapi Oke. di PDIP sendiri ya pasti masih mengingat itu tetap. Ya, dan ternyata Grace Natali juga menyatakan mengajukan permohonan maaf gitu. Tapi sekarang dia ngomong akan berjuang untuk itu kan gitu. Karena ini amanat. Nah, jadi tapi saya kira mungkin sebagai sama perempuan, Grace paham psikologinya Bu Megawati juga sebagai perempuan. Jadi dia supaya nggak baper ya diminta maaf gitu ya. Iya, sudah merendah sekali sekarang. Kalau dulu kan terlihat arogan begitu ya, sebagai seperti dari pemilih milenial yang menguasai suara milenial, tapi sekarang sudah terlihat dia santun, merendah hati begitu. Ya, ini tetap saja menarik, dan karena itu kan merupakan sinyal atau semacam pengakuan terbuka gitu bahwa berat peluang Ganjar untuk mendapatkan tiket kan gitu. Tapi yang menarik kenapa sekarang justru bukan Bang Haji Giring Ganesha Jumaria yang selalu bicara, yang bicara sekarang kelihatannya diambil alih oleh Grace Natali terus ya sekarang. Iya, kalau kita melihat elektabilitasnya memang terus menurun mungkin ya Mas Ersu, atau popularitas atau etikabilitas begitu ya, yang terus menurun dari Haji Giring Jumario ini, sehingga memang mungkin orang lebih melihat secara intelektual dan juga dari secara cara berbicara dan sebagainya, penampilan itu memang mungkin lebih menjual itu Grace Natali ketimbang dari ketua umumnya sendiri. Oke, soal itu selain itu apa yang juga menarik yang perlu kita bahas? Sepertinya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Khofifah itu masih, walaupun sudah dilakukan pertemuan itu pada Senin malam, terus kemudian pada hari Selasa kemarin dikonfirmasi ya Mas Hersу oleh media kepada Caimin, dan media cukup kaget juga ketika Caimin mengatakan bahwa oh saya tidak tahu, saya baru tahu ini malah dari media begitu kan. Padahal sementara Caimin ini kan pada tanggal 10 yang lalu kalau tidak salah ya, pokoknya beberapa hari yang lalu tuh bertemu dengan Pak Erlangga begitu kan dari Golkar, dan itu Caimin mengatakan bahwa pertemuan tersebut atas pengetahuan dari Pak Prabowo Gerindra. Masa sih sekarang Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Khofifah, Caimin tidak tahu, nggak dipamitin begitu ya? Saya kira ada dua soal yang perlu kita bahas ya soal pertemuan ini. Itu tentu saja berkaitan dengan hubungan Caimin dengan Pak Prabowo sendiri ya. Walaupun mereka sudah menyatakan berkoalisi, sudah membangun sekber, kan sampai sekarang Pak Prabowo itu belum memberi kata putus apakah dia akan menggandeng Caimin atau bukan gitu ya. Karena pada waktu hari ulang tahun Gerindra pekan lalu ya, awal pekan ini hari Senin ya. Pekan lalu. Pekan lalu ya, suka lupa ya. Pekan lalu dia ketika ditanya oleh wartawan, oleh kadernya sendiri, jangankan kalian, saya sendiri aja belum tahu kan gitu. Saya kira ini pasti Caimin juga dalam situasi bingung gitu. Kenapa? Karena amanah dari istimewa ulamanya PKB kan mengamanatkan agar Caimin itu jadi presiden atau wakil presiden, dan keputusannya itu harus sebelum bulan Maret ini, sebelum bulan Ramadan. Tapi ternyata kemudian sekarang Pak Prabowo malah bertemu dengan Khofifah kan gitu. Nah, faktor Ibu Khofifah ini juga menarik karena sebenarnya nama ini juga disebut-sebut justru ingin disodorkan ke jadi pasangannya Anies Baswedan gitu ya. Bukan AHY gini kan. Nah, ini juga sangat menarik, dan dukungan itu disampaikan oleh Nasdem dan kemudian juga di PKS juga bisa menyetujui. Kita mesti ini akan membahas itu adalah soal apa ya, populasi atau jumlah pemilih. Kalau kita ngomong ini kan sekarang total pemilih itu di Jawa ini 60-an% sekian ya Mbak ya total jumlah pemilih. Jadi siapa yang memenangkan pertempuran di Jawa ini memang dia akan apa ya, relatif akan lebih mudah untuk memenangkan pertempuran secara nasional. Dan kalau kita lihat kan jumlah penduduk terbanyak itu memang paling banyak di Jawa Barat. Tetapi Jawa Barat ini kan swing country nih ya, ini dia tidak loyalitas party ID-nya itu rendah di sana. Partai politik bisa berganti-ganti siapa yang jadi pemenang ini. Sebenarnya saya tidak tahu apakah bisa disebut sebagai pemilih rasional, mungkin seperti ini gitu, tapi yang jelas seperti itulah di Jawa Barat. Yang kedua kan Jawa Timur ya. Jawa Timur itu petanya itu ya merah hijau kalau di sana ya, untuk PDIP sebagian, dan juga hijau itu dalam artian Nahdliyin ya, NU di sana.
Dan kemudian Jawa Tengah ini merah, ini kan daerah merah gitu, relatif ya sudahlah itu take it for granted, itu daerahnya PDIP gitu. PDIP. Walaupun sebenarnya pada Pilkada 2018 ya itu bisa membuktikan Pak Sudirman Said yang sekarang jadi timnya Anies. Pak Anies itu kan waktu dia berhadapan dengan Ganjar Pranowo suaranya nggak terlampau jauh lah Betul. hitungannya seperti itu ya. Walaupun kita tahu waktu itu didukung juga oleh PKB karena wakilnya kan PKB Ibu Ida Fauzia yang sekarang jadi menakar itu kan, dari PKB. Jadi dan Jawa Tengah itu PKB-nya juga cukup besar lah gitu ya. Karena kalau PDIP kenapa kita sebut sebagai penguasa itu karena dari 35 kota dan kabupaten di sana itu 19 bupatinya itu PDIP dan kemudian sisanya di 16 kota kabupaten itu banyak yang ketua DPRD-nya dari PDIP kan, berarti itu kalau ketua DPRD dia berarti suaranya terbanyak di wilayah itu gitu. Jadi makanya kenapa kemudian Khofifah ini menjadi penting, dan menurut saya mungkin gini ya, apalagi kalau kita melihat hubungan antara Caimin dengan PBNU ini kan belakangan ini menegang gitu ya, dan kelihatannya sebenarnya saya lihat kalau pernyataan PBNU tentang bahwa pokoknya nggak ada kaitannya capres-capres dari NU gitu kan, kata ketua umum PB itu lebih ditujukan pada Caimin, tapi tidak ditujukan kepada seluruh capres yang lain. Buktinya Erick Thohir yang juga punya agenda untuk maju ke Pilpres itu malah jadi ketua umum ketua panitia nasional ya Harlah Nasional NU. Itu sih saya lihat sih Mbak, ribut-ributnya itu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya bercabang juga ya dari PBNU ini. Dan itu memang dipertanyakan juga oleh para Nahdliyin sendiri. Saya lihat di media sosial mereka mengatakan kalau seandainya memang sudah disuarakan begitu ya, dikomandokan bahwa tidak akan ada keberpihakan kepada politik begitu dari partai maupun perseorangan begitu dari PBNU. Tapi kenyataannya memang ketika banyak poster atau gambar-gambar Pak Erik itu ya dibiarkan saja begitu. Bahkan kemarin kan memang sempat banyak sekali gambar Pak Erik ini di Jawa Timur begitu, dan itu juga rupanya itu memang suara dari orang-orang NU, tapi itu dianggap terus kemudian bahwa ya karena pada waktu kemarin itu Pak Erik kan menjadi ketua panitia dari hari ulang tahun NU begitu. Jadi wajar saja kalau ada wajahnya di situ begitu kan. Mungkin juga berperan gitu ya Mas Hersu secara cuan, ikut membiayai dan sebagainya begitu. Nah, sekarang kalau kita membicarakan soal Ibu Khofifah ini kan kemarin itu sudah pertemuan yang kedua ya Mas Hersu ya. Kalau melihat sebelumnya kan Pak Prabowo juga sudah bertemu begitu dengan Ibu Khofifah di tahun 2022 bulan Mei kalau tidak salah. Dan kedua pertemuan ini adalah pertemuan tertutup dan intensif gitu, kemudian makanya menjadi sorotan dari media karena memang pertemuannya tidak hanya sekedar ya bertemu begitu saja, tapi memang direncanakan, dijadwalkan, dan kemudian katanya pertemuan pertama yang pada tahun lalu itu berlangsung selama 1,5 jam, dan kemarin juga berlangsung selama 90 menit begitu kan. Dan ini pertemuan yang cukup panjang kalau pertemuan selama 1,5 jam itu, apalagi ini pertemuan mereka berdua dan kemudian pertemuannya tertutup begitu. Ya kemudian tidak salah lah kalau kemudian timbul sinyalemen bahwa Pak Prabowo ini mempertimbangkan Ibu Khofifah sebagai cawapresnya begitu Mas Hersu. Dan ini ya kalau untuk dalam rangka untuk menggait pemilih dari Jawa Timur itu sangat-sangat layak sekali, karena memang Bu Khofifah ini sebelumnya kan juga selain Pak Prabowo sekarang sebelumnya juga Anies dan sebelumnya juga Ganjar juga begitu kan, dipasang-pasangkan dengan semua kandidat yang selama ini di dalam survei itu ada di atas begitu, tiga Dan dia besar tim lah. pemenangannya Pak Jokowi di Jawa Timur waktu kemarin juga. Betul, kan. Iya. Ya, jadi ya wajar, dan ini pasti baper lah Caimin kalau sampai terjadi. Tapi sebenarnya dengan sampai sekarang belum diputuskan oleh Pak Prabowo, mestinya Caimin udah tahu diri lah gitu. Pak Prabowo tidak selalu menghendaki tidak menghendaki, tapi kalkulasi politisnya gitu kan. Caimin kan elektabilitasnya juga sangat rendah gitu ya. Kalau kemudian dia mengharapkan segmen atau segmen marketnya itu adalah PKB atau Nahdliyin gitu ya, saya kira kan Nahdliyin sendiri sudah jelas dia bakal digembosi juga oleh PBNU gitu. Jadi itu saya kira kalkulasi Pak Prabowo semacam itu gitu. Sementara Pak Prabowo sendiri kan sebenarnya kalau dari sisi elektabilitas juga udah susah untuk dikapitalisasi kan gitu ya.
Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Memang dari selain pendapat dari Caimin yang dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa ada pertemuan itu dan kemudian dia mengatakan ya tidak apa-apa begitu kalau seandainya Pak Prabowo itu bertemu dengan siapapun sih sebenarnya karena itu bebas saja. Tapi rupanya Caimin juga mungkin sudah mengantisipasi keraguan dari Pak Prabowo tersebut ya karena pada Ya, hasil pertemuan dengan Pak Erlangga yang lalu pada tanggal 10 itu ada joint conference kan sesudah itu ya pertemuannya di Istora kalau tidak salah ya dan kemudian mengatakan terbuka kemungkinan Caimin untuk bergabung maksudnya PKB untuk bergabung dengan KIB begitu dan kemudian juga Caimin juga mengatakan bahwa ada kemungkinan KIB bergabung dengan KIR yaitu Koalisi Indonesia Raya yaitu bergabung berarti dua partai bertemu dengan tiga partai. Nah dalam hal ini kan kita bisa memperkirakan kalau seandainya itu koalisi Indonesia Raya ini misalnya kemudian Pak Prabowo itu memilih Khofifah ya bisa jadi juga Caimin apakah dia akan tetap stay tapi dengan tawaran yang tinggi begitu ya dengan high call begitu dengan syarat-syarat tertentu tapi bisa juga dia kemudian bergabung dengan KIB. Nah, kalau ditinggalkan sendirian kan tidak mungkin ini Gerindra kemudian mengajukan Pak Prabowo sendiri. Nah, kira-kira ini mungkin iya kalau banyak yang memperkirakan kalau di para netizen Mas Hersu menjodohkan ini Pak Prabowo mungkin akan kembali kepada PDIP begitu. Jadi akan bergabung bersama mungkin akan capres dan cawapresnya Pak Prabowo bersama Mbak Puan gitu. ya, ya, dan itu masuk akal kalau kemudian dikaitkan dengan gerilya Pak Prabowo, bukan gerilya ya, safari Pak Prabowo bertemu dengan putra-putrinya Pak Jokowi kan gitu ya. Ya, betul. Itu ketemu Gibran, ketemu menantunya Bobi di sana dan kemudian menawari Kaisang untuk Gerindra dan sebagainya. Dan saya kira itu masuk akal. Kenapa? Saya bisa membayangkan itu kuat sekali memang kalau kita tadi sebut bahwa Pak Prabowo punya segmen market sendiri meskipun tidak bisa dikapitalisasi lagi. Mbak Puan juga punya segmen sendiri walaupun elektabilitasnya rendah tapi tetap saja punya segmen namanya PDIP. Ditambah dengan infrastruktur kekuasaan di Pak Jokowi. Ya kan itu yang saya kira mesti diperhitungkan karena kalau mau lawan, nah kalau lawan siapapun calon yang didukung oleh pemerintah itu menangnya harus menang mutlak, Mas. Terus menangnya tipis saja itu bisa dilibas gitu ya. Karena infrastruktur kekuasaan termasuk KPU kan itu di tangan pemerintah. Jadi ya mau nggak mau harus kerja keras lah siapapun yang menjadi lawan yang diusung oleh Pak Jokowi. Orang selalu bilang bahwa Pak Jokowi sudah bebek lumpuh gitu dan sebagainya. Tapi saya tetap selalu mengingatkan bahwa Pak Jokowi bagaimanapun tetap presiden gitu. Sekarang ini dengan segala infrastruktur yang lengkap di tangan pemerintah itu luar biasa. Apalagi kita singgung juga soal Kepala kepala daerah. daerah gitu. Ya, ada 272 kepala daerah yang ditunjuk oleh Pak pemerintah ditambah empat gubernur di Papua yang baru dibentuk. Itu kan berarti 200 yang diangkat aja 276. Itu kan sudah lebih dari separuh pemerintah daerah itu kan kalau sekarang kota dan kabupaten itu 541 tambah gubernur 38 jadi berapa? 541 jadi 579 ya. Ya, 579 gubernur dan bupati dan kepala daerah. Jadi total udah lebih dari separuh itu Pak kalau udah 200 berapa 272 tambah 4 276 ya gitu ya. Ya, artinya tetap dominan ya Mas Hersu, Ya, sangat dominan. iya itu dasar lah pokoknya udah kuasai. Jadi jangan terlalu menganggap remeh Pak Jokowi kalau menurut saya karena bagaimanapun beliau tetap presiden sampai tahun 2024 dan infrastruktur pemerintahan itu infrastruktur kekuasaan negara itu ada di tangan Pak Jokowi. Oke, Mbak Agi, kita pindah ke topik yang lain ya. Iya ya, soal haji ini Mas Hersu, ini kan akan diputuskan. Kemarin rupanya panja atau panitia kerja dari Komisi 8 gitu yang dibentuk untuk memutuskan kira-kira berapa sih efisiensi yang dapat dilakukan terhadap biaya haji dan kemudian diputuskannya itu berapa, biaya-biaya apa saja yang bisa dipangkas. Tapi rupanya tidak selesai karena ada beberapa komponen itu yang memang harus dinegosiasikan ulang oleh pemerintah kita, oleh Kemenak dalam hal ini dengan pemerintah Arab Saudi begitu Mas Hersu. Jadi tidak semuanya
keputusan itu ada di tangan kita gitu. Tapi saya Hmm. rasa apa yang disuarakan oleh media begitu ya, dan dipertanyakan ketika itu kan cukup keras di DPR gitu. Antara lain Mas Hersul kan juga cukup keras tuh bersuara soal gelang haji gitu ya. Ya, ya, ya. itu itu rupanya mencapai 55 miliar kalau tidak salah ya biaya, dan itu sudah dipangkas. Itu sudah dipangkas, dan kemudian ada juga usulan supaya penyelenggaraan haji itu dilakukan hanya 35 hari dari sejauh ini kan sekitar 42 hari ya. 40 hari sebenarnya menurut saya nggak usah sampai 30, dibikin 30 hari juga itu udah cukup, Ya. karena kita kan pernah ngalami, saya pernah mengalami dua Mhm. kali haji, yang satu haji ONH plus dan satu haji konvensional. Ya ONH plus agak kecepatan gitu karena cuman sekitar berapa ya, 18 hari gitu. Ya. Terus kalau yang haji biasa 40 hari itu sudah banyak yang boring juga. Jam sekali, betul. Dan Mhm. hari-hari itu kira-kira mungkin sekitar, saya kira mungkin 2 pekan terakhir itu sudah nggak terlampau fokus lagi itu ya, ininya Iya, udah iya. lebih banyak santainya lah, udah nggak Dan udah ngejar pengen seperti, pulang. ya udah kepingin pulang, udah nggak seperti awal-awal kita ngejar itu banget ya, ngejar Betul. ngejar, ngejar sholat berapa kali apa segala macam, itu sudah tidak. Jadi menurut saya sebenarnya sampai 30 hari pun itu sudah masih sudah oke lah gitu. Iya, iya, betul. Jadi mungkin DPR menginginkan gitu ya, kalau bisa itu sekitar 30 sampai 35 hari saja. Karena kalau seandainya dipangkas sekitar 7 hari saja, itu sudah sekitar 322 miliar kalau tidak salah, itu biaya konsumsi dan sebagainya itu bisa direduksi begitu. Tapi ini kan tentu harus bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi, karena ini soal eh, kemampuan bandara di sana dalam memberangkatkan dan juga menerima kedatangan dari pesawat-pesawat. Tapi Ya, ya. sekarang kan Jeddah sudah diperlebar gitu bandaranya, Mas Hersu. Ya, jadi faktor lama tidaknya itu juga tidak, bukan semata-mata artinya karena mau dilama-lamakan gitu, Mhm. itu berkaitan dengan transportasinya ya. Tapi Iya, artinya meskipun kita tidak bisa membandingkan apple to apple, ONH plus bisa, kenapa tidak bisa? Memang ONH mhm. biasa itu jumlahnya banyak gitu ya, itu yang Betul, jadi masalah. betul. Jadi Eh, kalau seandainya penerbangan begitu hanya berapa kali, kalau seandainya itu dipangkas 7 hari, katanya jumlah penerbangan mungkin Garuda harus harus take off atau apa begitu sekitar 15 kali Mas Hersu penggunaan dari bandara tersebut begitu. Dan Nah, itu harus dibicarakan lebih lanjut. Begitu juga dengan yang lain yaitu soal hotel dan sebagainya, mungkin harus dipangkas begitu. Dan juga tapi yang cukup signifikan yang saya perhatikan kemarin pembicaraan di DPR di Panja, yaitu adalah soal konsumsi Mas Hersu oh ya. ya, 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 ya. Dan karena selama ini kan misalnya perbedaan antara catering dan kemudian juga antara tidak catering. Jadi memang ada usulan supaya jemaah haji itu diberikan uang saja sehingga mereka membeli makanan sendiri sehingga itu dapat Dan itu lebih murah ya. konsumsi lebih murah. Tapi masalahnya adalah untuk jemaah haji ini banyak yang sudah usia lanjut, dan Hmm. jumlah usia lanjut itu cukup besar persentasenya begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi mereka yang udah usia lanjut ini tentu tidak bisa, mereka harus membeli sendiri dan sebagainya. Jadi apakah itu kemudian akan dikombinasikan antara yang usia lanjut itu diberikan semacam prasmanan ataukah catering nasi kotak begitu ya, box begitu, ataukah yang kemudian yang masih sanggup atau yang masih muda ini diberikan biaya untuk makan sehingga mereka membeli makanan sendiri. Nah, itulah yang kita masih masih belum tahu begitu hasilnya nanti akan seperti apa kesepakatannya antara Ya, DPR dengan pemerintah. ya, kemarin yang disoroti memang terutama makan pagi ya. Memang Iya. prakteknya orang-orang itu kalau selama jamaah haji, apalagi itu rata-rata mereka pasti sejak malam hari gitu tahajud terus sampai sampai duha gitu biasanya, dan itu baru nanti jam-jam berapa, jam 9 jam 10 baru pulang ke Iya. hotel gitu, dan itu udah mendekati makan siang lagi kan gitu, dan banyak kemudian makanan-makanan itu juga rupanya akan sarapan karena jumlahnya besar disiapkan sejak malam, dan ketika Mhm. pagi ya ke siang dikit udah mulai busuk, nggak bagus lagi makanannya gitu. Itu Mhm. katanya Mhm. itu akan lebih praktis kalau ya keluar dari masjid gitu, misalnya di Masjidil Haram orang langsung namanya Mhm. pagi, sarapan pagi, jajan di sekitar itu juga banyak sekali tersedia kan gitu. Iya. Nah, Iya. tapi saya kira nanti, dugaan saya itu akan ada kompromi lah, angka-angkanya mungkin tidak setinggi 69,8 ya Mbak ya, yang Iya. di Iya. pemerintah, Betul. tapi mungkin Mhm. tidak serendah yang dipatok oleh DPR. Berapa terakhir tadi malam Mbak?
DPR menginginkan 49 juta atau setidaknya Oke. di bawah 50 juta. Lebih rendah dong. Sebelumnya kan diperkirakan 50 sampai 55 juta ya sebelumnya ya. Ya, jadi kalau biaya keseluruhan itu kan 98, Hmm. sekian begitu ya, Oh iya iya. 98 juta sekian, jadi hampir 99 juta. Tapi setelah dilakukan efisiensi, pemotongan-pemotongan itu diperkirakan sekitar 90 juta. Hmm. Dari 90 juta itulah nanti Otak-atik ya. yang dikatakan azas manfaat begitu ya, dari tabungan abadi atau tabungan haji begitu ya, dari haji yang sekian triliun itu berapa persen? Karena kalau dulu kan memang tinggi sekali, cuman terakhir kan hanya akan diberikan sekitar 30 juta. 30%. 29, sekian Ya, juta. 30 ya, jadi pemerintah maunya yang diusulkan oleh Menteri Agama kemarin 70% dari jemaah haji, 30% dari Betul. hasil manfaat yang dikelola oleh Hmm. BPKH gitu ya. Mhm. Oke, tapi yang paling penting itu kita doakan ketemu formula yang bagus, tidak memberatkan karena banyak sekali Iya. orang sekarang ini kan jangankan bukan hanya soal biaya tapi soal waktu tunggu yang jamaah yang panjang itu juga udah jadi persoalan sendiri untuk mereka mau ingin haji. Tadi saya ingatkan bagi Anda yang sudah pernah berhaji, please jangan naik haji lagi ya. Kasih kesempatan saudara-saudara kita yang belum haji. Kalau mau tetap masih ke tanah suci ya umroh saja Umroh gitu ya. saja. Oke. Baik, kita bahas apa ya? Terakhir kita ngomongin PSI aja ya, saya kira ya. Itu terakhir ya, itu PSI ya. Iya. Iya ya, PSI sudah kita omongkan tadi kok Mas Oh, Hersy. sudah ya. Oke, saya kira udah cukup Mas ya. Hersy kangen ya sama PSI ini, terutama sama Haji Giring Jangan di Mario. disinggung-singgung itu ya, jangan disinggung-singgung soal itu lagi. Jadi saya kira kita udah mau semua bicarakan topik-topik itu ya, Mbak ya. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agim, dan eh, pokoknya ini kita bisa garansi bahwa sampai tahun 2024 ini politik kita akan makin terus meningkat. Apakah kemudian jadi pemilu atau tidak pemilu tetap saja. Kalau pemilunya ditunda juga pasti akan juga ribut terus, dan kalau kemudian juga pemilunya tetap berlangsung itu kan juga tensi politik akan memanas gitu ya. Jadi stay tune bersama kami ya, kita akan ngobrol terus gitu. Saya Subnu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.